Mentoring agama Islam sendiri merupakan kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan secara sistematis oleh seorang mentor kepada para mente, khususnya mahasiswa baru ITS yang beragama Islam. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam serta membangun karakter yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Mentoring ini juga bertujuan untuk memperkuat pemahaman akidah, menanamkan nilai integritas, serta membentuk moral yang berlandaskan ajaran Islam. Selain itu, mentoring juga menjadi sasaran penjagaan kerohanian dan pengembangan wawasan keislaman yang santun, damai, dan rahmatan lil alamin, sehingga mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, untuk peserta mentoring genap sendiri terdiri dari 3.219 mahasiswa baru yang berada di yang berada di 5 fakultas antara lain FDKBD, FKK, FTIC, FTSPK, dan FI. Next. Nah, untuk kegiatan mentoring agama Islam sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kuliah umum dan pendalaman. Untuk kuliah umum ini sudah dilaksanakan 2 kali, yang berada di Masjid Manarul Ilmi sudah dilaksanakan di tanggal 22 dan 23 Februari kemarin. Nah, untuk teman-teman yang belum melaksanakan yaitu pendalaman, pendalaman dilaksanakan 1 kali tiap minggunya, yaitu di hari Rabu, Kamis, atau Jumat selama 6 minggu, dan mengikuti kegiatan Ramadan di kampus yang terdiri dari 1 kajian inspiratif, 1 kajian rutin subuh, dan 1 kajian rutin tarawih. Next. Nah, berikut adalah timeline mentoring di semester genap ini yang dimulai dengan kuliah umum 1 atau grand opening di tanggal 22 Februari, kuliah umum 2 yaitu tanggal 23 Februari, dan sekarang roadshow di tanggal 3 Maret. Nah, berikut adalah jadwal pendalaman di kelas dari pendalaman 1 sampai pendalaman 6. Bisa di next. Nah, selain pendalaman di kelas, teman-teman juga diwajibkan mengikuti kajian rutin yang dilaksanakan selama bulan Ramadan. Next. Oke, yang pertama kajian inspiratif. Jadi aku bakal ngejelasin tentang teknis dari kajian inspiratif yang wajib teman-teman ikuti minimal 1 kali. Next. Oke, kajian inspiratif dilakukan 5 kali sesuai jadwal yang ditentukan. Setiap mente wajib mengikuti kajian inspiratif minimal 1 kali. Setiap mente wajib mengisi RSVP jadwal kajian inspiratif yang akan dikirim panitia maksimal H-2 kajian inspiratif dilakukan. Jadi dari jadwal kajian inspiratif H-2 maka akan dikirimkan ring RSVP yang dimana itu peserta diharap mengisi atau konfirmasi kehadiran. Setiap kajian inspiratif akan ada batasan kuota dan form akan otomatis tertutup jika kuota terpenuhi. Yang kelima, mente yang telah mengisi form wajib hadir sesuai jadwal kajian yang dipilih. Nomor 6, tidak ada perizinan di kajian inspiratif. Tidak hadir, maka dianggap tidak mengikuti salah satu rangkaian kegiatan mentoring dan tidak diperkenankan mengganti atau mengerjakan konsekuensi. Jadi harapannya teman-teman jika udah mengisi RSVP yang kami kirimkan di H-2 kajian inspiratif, teman-teman juga bisa bertanggung jawab untuk hadir di kajian inspiratif tersebut. Selanjutnya yaitu diharapkan mente mengikuti kajian inspiratif di awal, karena jika terjadi penumpukan massa di jadwal kajian inspiratif akhir, akan berpotensi kehabisan kuota. Nah, dari kelima kajian inspiratif yang nanti akan dilaksanakan, kami dari panitia menghimbau bahwa mente ini sebisa mungkin mengikuti kajian inspiratif di awal-awal. Karena jika nanti teman-teman mengikuti di akhir-akhir, akan terjadi penumpukan eh, kuota dan akan terbatas kuotanya gitu. Dan teman-teman maka akan berpotensi tidak dapat kuota kajian inspiratif. Nah, yang terakhir hanya ada berbuka puasa dengan jumlah terbatas. Jadi mente diharapkan datang lebih awal.
Nah, untuk kajian inspiratif ini nanti terdapat buka puasa gratis dari Masjid Manarul Ilmi, tapi jumlahnya terbatas gitu. Jadi mente yang hadir pada jadwal kajian inspiratif diharapkan datang lebih awal agar mendapat buka puasa gitu. Nah, dari kajian inspiratif yang telah diikuti terdapat penugasan yaitu membuat infografis digital dengan format ukuran kertas A3. Infografis itu berisi rangkuman materi kajian inspiratif dan wajib disertakan ilustrasi atau gambar. Indikator penilaian yang akan digunakan antara lain kreativitas, kejelasan, isi materi atau gaya bahasa, dan keramaian konten. Tugas dikumpulkan dalam format PDF paling lambat H plus 1 minggu setelah jadwal kajian inspiratif yang diikuti. Link pengumpulan yaitu tertera di layar. Next yaitu kajian rutin. Nah, kajian rutin ini bakal dilaksanakan di Masjid Manarul Ilmi selama 1 bulan full puasa. Nah, setiap mente wajib mengikuti kajian rutin terawih minimal 1 kali dan setiap mente juga wajib mengikuti kajian rutin subuh yaitu ada salah subuh minimal 1 kali. Mente dapat datang kapanpun kajian rutin selama bulan Ramadan tanpa mengisi RSVP. Bukti kehadiran akan dikumpulkan dalam bentuk laporan yang telah disediakan. Mente juga diwajibkan mengikuti sholat tarawih dan subuh berjamaah di masjid minimal masing-masing 3 kali. Seluruh bukti akan dikumpulkan jadi satu pada tugas laporan kajian rutin. Oke, mungkin bisa dibuka Mbak tentang template laporan kajian rutin. Oke, di sini nanti ada template kajian rutin yang bakal teman-teman isi. Yang pertama ada nama NRP Departemen, terus pendahuluan ini berarti penjelasan dan penjelasan apa itu makna Ramadan menurut teman-teman, beserta tambahkan dalil di dalamnya dengan minimal 250 kata. Terus yang kedua ada isi. Nah, isi ini adalah kesimpulan dari kajian yang teman-teman ikuti. Kan tadi teman-teman wajib mengikuti satu kajian subuh dan satu kajian tarawih. Nah, di isi ini berarti teman-teman kan kesimpulan dari kajian rutin subuh dan kajian rutin tarawih yang teman-teman ikuti. Dan ditulis juga tanggal, bulan, dan tahun teman-teman mengikuti kajian tersebut. Terus penutup. Nah, dari penutup ini adalah kesimpulan apa aja yang teman-teman dapatkan dari mengikuti kajian rutin maupun lewat actionnya yaitu berupa sholat berjamaah di masjid gitu. Ke bawah. Nah, untuk dokumentasi yaitu ada satu dokumentasi kajian subuh dan satu dokumentasi kajian tarawih bawah. Dan ada di tiga dokumentasi sholat subuh berjamaah dan sholat tarawih berjamaah. Nah, perlu digarisbawahi untuk sholat subuh berjamaah dan sholat tarawih berjamaah tidak perlu di Masjid Manarul Ilmi. Yang penting di masjid manapun di dekat tempat tinggal teman-teman gitu. Dan untuk fotonya sendiri wajib menggunakan Gmaps kamera yang di dalamnya terdapat informasi tempat dan juga tanggal. Mungkin bisa kembali ke PPT. Oke, next. Nah, setelah dari kajian tersebut, kita juga ada pendalaman di kelas. Nah, untuk pendalaman di kelas ini, peserta wajib mengikuti 6 kali pendalaman di kelas yang terdiri dari pada pertemuan 1, 2, dan 3 berupa pendalaman materi oleh mentor masing-masing.
Nah, pada pertemuan 4 dan 5 berupa forum group discussion yang dipimpin oleh mentor dengan study case seputar materi yang telah disampaikan ketika pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan 6 ini dilakukan ujian akhir mentoring serentak di kelas masing-masing yang dipimpin oleh mentor masing-masing. Nah, peserta wajib menghadiri seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk jadwalnya sendiri, peserta dapat memilih jadwal kelas dengan sistem sebagai berikut. Peserta mengakses web mentoring, yaitu mentoring.its.ac.id. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Terus pada sebelah kiri, tepatnya di bawah menu mentor, pilih pengambilan kelompok. Klik plus untuk menambahkan dan memilih kelompok. Lalu peserta mengambil kelompok sesuai jadwal yang dikehendaki. Jadi nanti di sini akan muncul eh, jadwal yang berisi hari dan jamnya dan kelasnya. Jadi peserta dapat memilih jadwal hari dan jamnya sesuai dengan yang teman-teman kehendaki gitu. Peserta memilih hari lalu jadwal yang diinginkan. Pada setiap hari ada pilihan beberapa kelas yang nantinya tersedia. Setelah memilih, jangan lupa untuk mengklik simpan. Kembali ke PPT. Perizinan dan konsekuensi saat pendalaman di kelas. Peserta yang melarang hadir dengan alasan kesehatan, akademik, atau berita duka diwajibkan mengkonfirmasi kepada mentor dan mengupload surat izin beserta bukti yang dijadikan dalam satu file PDF di si mentoring. Jadi nanti di si mentoring teman-teman bakal ada form khusus untuk teman-teman jika izin atau berhalangan hadir dengan alasan yang jelas gitu. Nah, untuk konsekuensi bagi teman-teman yang nggak hadir, yaitu peserta membuat video penjelasan tentang materi yang ditinggalkan. Video berupa feed, video berupa feed IG dan diupload di akun Instagram masing-masing. Eh, Akun tidak boleh di-private dan tidak boleh dihapus hingga rangkaian kegiatan mentoring semester genap selesai dan tag Instagram Kalibasi maupun mentor kalian di kelas. Semua bukti dikumpulkan pada form pengumpulan berikut dengan deadline pengerjaan yaitu H+2 setelah kelas pendalaman yang teman-teman tinggalkan. Nah, untuk penilaian yang bakal kita gunakan dari seluruh rangkaian mentoring, baik kuliah umum maupun pendalaman, yang pertama adalah kehadiran sebesar 25%, tugas individu teman-teman sebesar 35%, tugas kelompok sebesar 15%, dan ujian 20%, keaktifan 5%. Teman-teman dinyatakan lulus jika minimal mendapatkan nilai C atau dengan nilai 56 sampai 60. Kalau di bawah nilai C, berarti teman-teman dianggap tidak lulus mentoring semester ini dan harus mengulang mentoring di semester depan. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kami. Aku kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Mas Reza atas pemaparan yang tadi telah disampaikan. Kepada teman-teman Mente yang ada pertanyaan, kami persilakan. Bisa langsung raise hand saja. Atau mungkin jika malu-malu teman-teman Mente bisa bertanya lewat kolom chat Zoom. Di kolom chat Zoom ada yang bertanya, Hidayah Nur dari Teknik Informatika, permisi Kak untuk pengambilan kelompoknya kapan ya Kak? Kepada panitia, dipersilakan untuk menjawab.
Lo izin jawab ya. Jadi buat pengambilan kelompoknya nanti bakal diumumin lebih lanjut di komunitas. Untuk sekarang masih belum ada jadwal Oke, pastinya. untuk Tunggu aja ya. pengambilan kelompoknya akan dibuka dari mulai minggu kedua hingga awal minggu ketiga perkuliahan. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di IG Kalibrasi. Nanti akan ada info terkait jadwal dari pengambilan kelompok kelas pendalaman. Terima kasih atas jawabannya Mas Reza. Ada pertanyaan lagi dari Alfian Nurul Firdaus. Permisi Kak, ketika kita mengambil kelas tetapi kelas sudah penuh dan tidak bisa hari lain, bagaimana ya Kak? Kepada panitia dipersilakan untuk menjawab. Baik, eh, izin masuk ya. Jadi untuk apabila dari teman-teman mente ada yang tiba-tiba atau salah kalah istilahnya ya, kalah ambil kelas, kelasnya udah penuh dan tidak bisa di hari lain bagaimana? Jadi nanti bakal ada informasi lanjut lebih lanjut gimana kalau misal slot kelas yang disediakan itu sudah penuh gitu. Jadi nanti bakal ada admin yang mencoba ada CP khusus kontak person yang emang ditujukan untuk menampung eh, terkait kendala-kendala ketika pemilihan kelas. Tapi insya Allah dari kami panitia mentoring pasti akan menyediakan lebih kelas untuk sebagai teman-teman gunain ketika pendalaman gitu. Terima kasih atas jawabannya Mas Watan. Mungkin teman-teman mente yang lain ada pertanyaan lagi? Baik, aku ulangi ya. Baik, aku izin masuk ya. Mungkin aku nambahin lagi yang dijelasin tadi sebelumnya. Jadi gimana kalau misal ada teman-teman yang sekiranya kelasnya udah penuh, sedangkan nggak ada hari lain untuk kelas pendalaman. Jadi tenang aja teman-teman semua. Jadi dari kami pasti menyediakan beberapa kelas dalam satu waktu. Nah, gimana kalau misal dari semua kelas yang kami sediakan itu masih juga penuh? Nah, insya Allah jika masih memungkinkan untuk eh, dari kami pasti mengusahakan supaya ada kelas tambahan, ada kelas yang dibuka lagi sesuai dengan kapasitas atau kebutuhan dari teman-teman semua gitu. Mungkin apakah menjawab? Baik, kepada Alfian, apakah sudah menjawab? Oh, sudah. Baik, lanjut ke Aldi, apakah diperkenankan ganti jadwal saat di pertengahan mentoring? Kepada panitia, kami persilakan untuk menjawab. Baik ya, izin menjawab lagi. Apakah diperkenankan ganti jadwal saat di pertengahan mentoring? Sebenarnya bisa saja diganti jadwal ketika
pertengahan mentoring, tapi harapannya adalah teman-teman semua bisa memilih dengan benar-benar di mana kelas yang bakal teman-teman semua pilih. Karena apa? Karena itu juga menyangkut di si mentoring teman-teman semua. Jadi itu juga menjadi database teman-teman semua. Selain itu juga bakal ada penilaian di masing-masing pertemuan, entah itu ketika dalam bentuk tugas, kehadiran, dan juga sebagainya. Gitu. Jadi harapannya teman-teman semua ketika memilih kelas pendalaman, sesi kelas pendalaman, harapannya teman-teman itu emang benar-benar nggak tabrakan, entah itu tabrakan di bidang akademik maupun hal-hal lainnya. Gitu. Baik, kepada teman-teman Mente yang masih ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya. Silakan Muhammad Herlian. Ya, halo Mbak. Pak, suara saya sudah masuk, Mbak. Ya, masuk ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Darman Dinata, NRP-nya 24124108 dari DTKI. Di sini saya mau tanya untuk mengenai eh, tadi kan disebutkan kajian inspiratif itu ada 5 kali jadwalnya sesuai yang ditentukan. Itu jadwalnya yang mana ya? eh, dari timeline kajian atau timeline mentoring itu disebutkan jadwalnya yang mana karena em, saya pengetahuannya belum jelas gitu. Ini jadwalnya yang mana begitu untuk yang kajian inspiratif. Terus juga eh, untuk yang di jadwal timeline mentoring di situ kan ada pendalaman itu apakah masuk jadwal yang dimaksud tadi eh, kelas pendalaman itu. Begitu saja Kak, terima kasih. Mohon dijelaskan apa untuk jadwalnya itu yang ini yang mana gitu Kak. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Herlian atas pertanyaan yang telah diberikan kepada panitia. Saya persilakan untuk menjawab. Nah, izin menjawab untuk pertanyaan pertama. Berikut adalah timeline kajian inspiratif yang 5 kali kajian. Untuk kajian inspiratif pertama dilakukan 8 Maret, kajian inspiratif kedua dilaksanakan 10 Maret, kajian inspiratif 3 dilaksanakan 13 Maret, kajian inspiratif 4 dilaksanakan 15 Maret, dan kajian inspiratif 5 dilaksanakan 22 Maret 2025. Nah, untuk kajian rutin sendiri dilaksanakan selama bulan Ramadan. Mohon maaf, mungkin bisa diulang untuk pertanyaannya yang kedua. Ya Mas, untuk yang pertanyaan kedua itu yang di timeline mentoring, disitu kan dijelaskan pendalaman itu apa jadwal yang kelas pendalaman itu Mas, gitu. Ini ya, Iya Mas, itu kan ada pendalaman batch 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu apakah jadwal yang dimaksud tadi yang kelas pendalaman itu Mas?
Ya, jadi ini jadwal untuk kelas pendalaman yang bakal teman-teman ikuti selama 6 kali. Nah, jadi untuk pendalaman pertama dilaksanakan antara tanggal 12 sampai 14 atau 18 sampai 20. Ini kan 3 hari. Jadi jadwal pendalaman teman-teman ini hanya ada di antara Rabu, Kamis, apa Jumat gitu. Jadi teman-teman nanti bakal memilih jadwal sendiri sekosongnya jadwal masing-masing dari teman-teman antara Rabu, Kamis, Jumat itu. Dan ya berikut adalah jadwal pendalaman di kelas dengan mentor teman-teman masing-masing yang bakal dilaksanakan selama 6 kali. Baik, dari Helian apakah ada tanggapan? Tambah satu lagi Kak. Untuk ini nanti tempatnya di mana Kak kelas pendalamannya? Apakah di gedung tower atau ada nanti apa arahan sendiri dari mentornya Kak? Gitu, terima kasih. Oke, izin menjawab. Jadi untuk kelas pendalaman bakal dilakukan serentak di TW1, TW1. Dan untuk ruangannya itu akan muncul ketika teman-teman nanti sudah memilih memilih kelas di sementoring teman-teman gitu. Baik, apakah sudah menjawab Helian? Ya Kak, cukup. Ya, terima kasih. Dari kolom chat Zoom ada yang bertanya, Kak untuk kajian inspiratif waktunya setelah maghrib atau gimana ya Kak? Mungkin dari panitia bisa menjawab, saya persilakan. Ya, untuk kajian inspiratif akan dimulai sehabis sholat asar dan selesai sebelum maghrib ya teman-teman. Untuk tempatnya juga di Masjid Manarul Ilmi. Terima kasih. Ada yang bertanya, apakah PPT-nya nanti boleh di-share? Sudah dijawab, boleh ya teman-teman. Nanti ditunggu PPT-nya di-share di grup WA. Mungkin dari teman-teman Mente yang lain, jika masih ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan, kami persilakan untuk bertanya. Oke, kepada Rashida Aziz, saya persilakan untuk bertanya. Sebelumnya maaf kalau tidak bisa online open kamera karena sedang ada halangan. Izin bertanya, saya dari prodi kedokteran. Terus ketika saya open apa namanya jadwal mentoring itu kelompoknya itu tinggal sisa di hari Kamis dan itu di pukul 7 sampai 8.50. Sedangkan dari mahasiswa prodi kedokteran sendiri itu jadwalnya full Kak di jam tersebut dan eh,
jadwal kami itu per harinya berbeda untuk timelinenya. Tapi ada time aman yaitu di hari Senin sama di hari Selasa karena matkul umum itu siang hari sampai jam 3 sore. Jadi untuk free-nya cuma di hari, maksudnya tetap free itu cuma di hari Senin Selasa sore hari, Kak. Kalau di hari lain tuh tiap minggunya berbeda. Bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Kalau izin jawab ya. Jadi ya yang kamu maksud ini waktu kelas simulasi kemarin kah? Aku mau mastiin dulu. Kelas pendalaman, Kak. Ya Ini yang kelompok. jadi kemarin itu kan memang di si mentoring tertera jadwal dari Senin sampai Jumat itu jam 7 sampai jam 8.50 semuanya kan. Dan kalau notice itu tempatnya di Hogwarts. Jadi itu kemarin emang cuma simulasi doang. Dan Oh, iya, kemarin juga kami announce-nya kan sebagai simulasi ya. Jadi emang belum dimulai gitu. Buat jadwal pastinya bisa ditunggu dulu ya. tapi kita bisa request dari kita sendiri, Kak. Kalau itu kita yang tentuin, kami yang tentukan nanti kami sediakan dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk jamnya nanti kami sediakan, lalu nanti kalian war sendiri gitu. Oke, makasih, Mbak. Terima kasih Mbak Anin atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin dari teman-teman mente yang lain jika ingin bertanya, kami persilakan. Dari Nela Faiza, permisi Kak, izin bertanya untuk kajian inspiratifnya apakah bisa secara online melalui YouTube atau harus wajib ke Masjid Manarul? Kepada panitia, kami persilakan untuk menjawab. Baik teman-teman, izin menjawab. Untuk kajian inspiratif ini bakal dilaksanakan full offline di Masjid Manarul Ilmi dan tidak disarankan atau dilaksanakan secara online. Jadi nanti teman-teman diwajibkan datang offline di Masjid Manarul Ilmi dan bakal ada teman-teman dari panitia yang eh, absen secara offline di sini gitu. Dari Nadia Syifa Despo, kalau Kak izin bertanya untuk kajian taraweh dan subuh satu kali itu harus di Manarul Ilmi apa masjid bebas seperti foto laporan 3 kali itu Kak? Terima kasih. Kepada panitia, kami persilakan. Ya, izin menjawab teman-teman. Perlu digarisbawahi untuk kajian rutin tarawih dan subuh itu wajib dilaksanakan di Masjid Manarul Ilmi. Namun untuk bukti sholat berjamaah tarawih dan subuh itu tidak wajib dilaksanakan di Masjid Manarul Ilmi. Jadi untuk sholat jamaahnya bebas di manapun teman-teman, tapi setidaknya teman-teman wajib hadir satu kali untuk mengikuti kajian tarawih dan kajian subuh yang dilakukan oleh Ramadan di kampus ITS, yaitu di Masjid Manarul Ilmi. Terima kasih. Yang masih kurang jelas dan mau bertanya, kami persilakan.
Kami tunggu sampai pukul 22 lebih 5. Dari Naila Faiza, untuk dress code-nya apakah bebas? Silakan dari panitia. Untuk dress code kajian sendiri yang dilaksanakan di Masjid Manarul Ilmi eh, harap menyesuaikan dengan eh, tempatnya ya di masjid. Jadi diharapkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Terus untuk dress code di pendalaman yang dilaksanakan di kelas di TW1 itu wajib menggunakan stanggul yaitu bersepatu. Terima kasih. Eh, ada tambahan untuk seluruh eh, yang perempuan diwajibkan untuk menggunakan jilbab ya, baik eh, kajian maupun kelas pendalaman. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari live streaming YouTube. Untuk bukti foto sholat berjamaah, apakah harus foto bersama jamaah lain atau bagaimana, Kak? Kepada panitia, saya persilakan. Eh, ya, untuk bukti sholat dibebaskan ya teman-teman, baik teman-teman saat sebelum sholat tarawih atau sesudah sholat tarawih. Yang penting yang penting terdapat informasi terkait lokasi, jam maupun hari dari foto tersebut gitu. Jadi nggak perlu teman-teman foto pas sholat, bisa sebelum sholat atau selesai sholat. Yang penting di foto teman-teman sudah terdapat jam yang menunjukkan waktu sholat tersebut maupun hari dan tempatnya gitu. Baik teman-teman Mente, kami beri waktu sampai 22 lebih 8 untuk teman-teman Mente mengajukan pertanyaan. Baik teman-teman Mente, karena sudah tidak ada yang raise hand, tidak ada yang bertanya di kolom chat Zoom maupun di live streaming YouTube. Jadi saya akhiri untuk roadshow pada malam hari ini. Sampailah kita pada penghujung acara. Saya sebagai MC pamit undur diri.
Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku walau kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtar jana. Maulana